Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama Basudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, keluarga besar Nabuasa, keluarga besar Kause yang sangat Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tentunya saya mengawali dengan sidang perkabungan mungkin tidak merasa nyaman karena saya sementara terganggu dengan suara dalam keadaan sementara tidak kondisi kesehatan tidak fit. Tetapi panggilan Tuhan membawa kita ada dalam jalan pelayanan sebagaimana sang teladan bagi kita Filipus Nabuasa. Ketika saya sampai di sini Bapak Mama, beliau sudah jadi penatua di gereja Mahanaim Tuame untuk kesekian periode. Ketika saya belum bercita-cita jadi pendeta, beliau sudah jadi seorang diaken. Jejak pelayanan yang begitu luar biasa ditorehkan dan sampai hari ini tetap menjadi cerita iman bagi kita. Tentunya bahwa almarhum memberikan cerita dan arti hidupnya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan beriman, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, benar-benar memberi arti. Karena itu jika saya bertanya kepada sidang pergabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, apa arti hidup kita sesungguhnya? Tentunya pasti bahwa ada di antara kita yang akan memberikan jawaban berbeda-beda. Dan memang benar bahwa setiap orang pasti memiliki persepsi yang berbeda tentang hidup. Pasti ada yang berpendapat bahwa hidup adalah suatu keindahan, karena baginya hidup harus dinikmati. Ada yang pasti berkata bahwa hidup adalah tragedi, karena dia melihat cobaan datang jalan terus. Ada yang melihat bahwa hidup adalah suatu perlombaan, karena itu kita perlu untuk terus memacu hidup dari hari ke hari untuk menjadi lebih baik. Ada orang yang bilang hidup adalah teka-teki, tanda tanya besar. Kau sudah tahu mengawali dari mana dan berakhirnya di mana. Hidup adalah perjalanan, bukan pelarian. Tetapi bagi orang beriman, hidup adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu hidup perlu untuk dipergunakan sebaik-baik mungkin selagi Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk hidup. Saya belajar dari satu pujian rohani yang selalu dilakukan oleh jemaat-jemaat dalam persekutuan beriman. Lagu itu ditulis oleh seorang pendeta Ambon, Helmus Latumahina. Itu lagu bilang, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya stop sampai di situ Bapak Mama Saudara orang beriman. Hidup adalah anugerah pemberian Tuhan. Dan kembali lagi bahwa pendapat orang tentang hidup berbeda-beda. Bapak Mama Saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Keluarga besar Nabuasa, keluarga besar kau, serumpun keluarga terkait. Kembali kepada teks firman Tuhan. Tentunya bahwa Rasul Paulus dengan lantang mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus tentunya dengan tegas mengatakan hal ini kepada dirinya, kepada kehidupannya, yang awalnya bahwa dia adalah seorang penentang Kristus. Tetapi betapa dia mengalami anugerah hidup yang Allah berikan baginya. Karena itu dalam perjalanan waktu hidup Rasul Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Mama Saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Kenapa sehingga Rasul Paulus mengatakan hal yang demikian? Rasul Paulus menyadari benar bahwa hidup adalah anugerah pemberian Tuhan.
Hidup bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga hidup untuk Tuhan. Karena itu bagi Rasul Paulus, harta terbesar dan pusat perhatian serta tujuan utamanya dari hidupnya adalah Kristus. Tujuan utama dari Rasul Paulus dalam hidupnya adalah Kristus. Seluruh kehidupan Rasul Paulus diarahkan untuk mengejar Kristus. Demikian pula dengan kematiannya. Ketika dia hidup, dia bekerja sedemikian rupa untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Kristus. Dan ketika dia harus mati, maka dia juga percaya bahwa kehidupannya di mana dia akan mengalami kematian, supaya di dalamnya Kristus dipermuliakan. Karena itu baik hidup maupun kematian, tidak ada yang dapat menggagalkan tujuan dari hidup Rasul Paulus. Bapak, Mama, Pak, Saudara, sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Keluarga besar Nabuasa, keluarga besar Kauser, rumpun keluarga terkait yang sangat Tuhan Yesus kasihi. Dari kedua-duanya, entah itu hidup ataupun mati, bagi Rasul Paulus ini merupakan kesempatan yang baik bagi pencapaian suatu tujuan dari akhir kehidupannya, yaitu mendapatkan Kristus sebagai harta terbesar dan terindah dalam hidupnya. Karena itu, ada begitu banyak orang melihat kesempatan ketika berjumpa dengan kematian sebagai suatu saat berharga dapat berjumpa dengan Kristus. Tetapi juga mungkin saja tidak sedikit orang melihat bahwa hari datangnya kematian sebagai suatu masalah yang menakutkan, yang mengerikan, yang menyedihkan. Dan itu manusiawi. Tentunya bahwa karena kehilangan orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Betapa sangat menyedihkan, betapa sangat menakutkan. Kita tidak rela untuk melepaskan. Manusiawi benar yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi dengan iman, mari kita percaya dan kita berpegang kepada janji Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan peristiwa kematian yang Tuhan izinkan, yang bukan hanya terjadi dalam komitmen kehidupan Rasul Paulus, tetapi juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita memegang janji Tuhan bahwa Ia adalah kebangkitan dan hidup, yang telah menang atas kuasa maut, dan Ia juga yang telah bangkit mengalahkan maut. Itu yang menjadi jaminan bagi kita bahwa ada kehidupan di seberang kematian. Bapak, Mama, Pak, Saudara, sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Karena itu kita juga perlu untuk menyadari dengan benar bahwa hidup begitu berharga. Kalau kita bisa memberi makna hidup bagi Tuhan, bagi gereja, bagi pelayanan, bagi orang lain, kita perlu mengingat bahwa Yesus sudah melakukannya jauh sebelumnya. Tentunya bahwa kisah Rasul Paulus ini perlu untuk kita sepadankan dengan kehidupan almarhum Filipus Nabuasa. Rekam jejak pelayanan. Kalau kita mendengar tadi bahwa dari tahun 1986 sudah jadi diaken di Jemaat Immanuel Mio. Kemudian setelah itu menjadi penatua, menjadi salah satu tokoh yang merintis Jemaat Mahanaim Tuame tahun 1989. Menjadi seorang penanggung jawab sampai dengan tahun 2006. Bahkan sampai dengan hari ini ketika Tuhan mengizinkan dia pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Dia pulang dalam tanggung jawab iman. Memberi diri seutuhnya dalam pelayanan, pengabdian bagi Kristus dan dalam pelayanan. Keteladanan iman yang begitu luar biasa, yang tentunya ditampilkan oleh hambanya
almarhum Filipus Nabuasa. Terlalu banyak cerita. Saya di sini sudah 10 tahun melayani bersama-sama dengan almarhum. Bulan April dia mengalami sakit yang sudah sangat berat. Tidak bisa jalan lagi Bapak Mama. Masih berjabatan sebagai penatua kaum bapak. Sebagai bendahara pembangunan jemaat Mahanaim Tuame. Sudah bisa jalan lagi. Saya bilang Bapak istirahat. Dia bilang masih bisa untuk jalan. Tetapi memang bahwa kekuatan manusia terbatas adanya. Kita tidak dapat melebihi kekuatan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Dia mengundurkan diri sebagai bendahara pembangunan dan juga penatua kaum bapak teritori 1 Jemaat Mahanaim Tuame. Semasa hidupnya diperuntukkan untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Keputusan keuntungan di hidupnya adalah melayani Tuhan. Keuntungan hidupnya. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan benar-benar dia menunjukkan keteladanan sejati sebagai abdi Allah. Kalau mau disetarakan dengan pendeta Bapak Mama, pasti dia suemeritasi lama. Dalam keadaan tidak kuat sekalipun, dia tetap ada pegangan di hidupnya. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan itu yang menjadi tujuan di hidupnya. Ini yang menjadi keteladanan bagi anak-anak yang Tuhan percayakan di atas pangkuannya. Yang walaupun bukan sekandung, tetapi keteladanan yang begitu luar biasa Tuhan percayakan baginya. Dan benar bahwa dalam kematiannya dia mengalami keuntungan besar. Mati di dalam Tuhan. Bapak Mama Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa kalau disemakan maka almarhum bisa saja bilang bahwa aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Supaya hidup ini berarti untuk Tuhan. Tetapi dia juga menyadari benar seperti Khairul Anwar berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sesudah itu mati. Kalau sampai dengan kata sesudah itu mati, lalu apa artinya hidup kita? Apakah kita hidup dengan sia-sia? Ataukah kita hidup dengan berbuah dan memuliakan Tuhan? Bapak Mama Bapak Saudara, sidang perkabungan yang sangat berpengharapan di dalam Tuhan. Tetapi dalam hal ini tentunya kita kembali kepada Rasul Paulus. Ini bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi apa tujuan kita hidup. Dan kemudian sesudah itu kita mati. Dan apa yang akan menjadi cerita orang tentang kita. Apa yang akan menjadi cerita orang tentang kehidupan iman kita dengan Tuhan. Apa yang akan menjadi cerita orang tentang pelayanan kita dengan Tuhan. Apa yang akan menjadi cerita orang tentang kehidupan kita dengan Kristus. Hidup hanya sekali saja. Umur kita pun terbatas. 1948 2022 kurang lebih 77 tahun. Tetapi dalam hidup yang terbatas dan tidak bisa diulang itu, dan tidak bisa diperpanjang, maka mari kita belajar dari setiap keteladanan hidup bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hiduplah seperti besok kita akan mati. Berbuatlah dan berbuahlah untuk Tuhan. Seperti Rasul Paulus telah tiada, tetapi buah pelayanannya tetap tinggal sampai hari ini dan menjadi pemberitaan. Seperti mendiang almarhum Filipus Nabuasa telah tiada, tetapi orang akan menyebutnya melayani Tuhan dari 1986 sampai pendeta Diana ada hari ini 2022. Orang akan menyebutnya. Bapak Mama Bapak Saudara, sidang perkabungan yang sangat berpengharapan di dalam Tuhan.
kita yang masih hidup, yang ditinggalkan oleh almarhum mama bersama semua anak yang diangkat tetapi diberlakukan selayaknya anak kandung, dipelihara dan dibesarkan, bahkan dengan kasih karunia Tuhan hari ini duduk mendampingi jasad almarhum. Tentunya bahwa hari ini ada pembelajaran kehidupan yang sangat begitu luar biasa, bukan hanya bagi keluarga, bagi mama dan juga bagi anak-anak, tetapi bagi kita yang ada di tenda perkabungan hari ini. Kita belajar dari kehidupan iman almarhum, bahwa dia hidup dengan penuh arti. Dia hidup melayani Tuhan, dan dalam matinya baginya Kristus adalah keuntungan. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Amin.